Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Hari ini Rabu 25 Januari 2023, saya Pendeta Harapan Simatupang bersama istri saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, kami mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau baik, berlimpah kasih setia untuk memelihara kami sampai hari ini. Ya Allah, kami memohon kiranya damai sejahtera-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar dapat mendengarkan firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, nas Alkitab yang akan kita baca terambil dari kitab Mazmur 27 ayat 4 sampai 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tema renungan kita ialah Allah sumber pengharapan dan keselamatan. Apakah yang dilakukan Daud ketika menghadapi pergumulannya? Saudara-saudaraku, setiap orang punya pergumulan hidup. Setiap orang yang sedang bergumul punya keinginan besar untuk menang. Hanya cara menghadapi pergumulanlah yang membedakan seorang dengan orang lain. Setiap orang Kristen tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, murah hati, dan bijaksana. Tapi pengetahuan itu tidak otomatis membuatnya mampu, cakap, dan tangguh menghadapi pergumulan yang dialaminya. Hari ini kita belajar dari Daud dalam menghadapi pergumulan. Daud tidak meminta banyak hal dari Tuhan, seperti dalam pembacaan kita hari ini. Dia tidak meminta agar pergumulannya dijauhkan Tuhan. Daud meminta pada Tuhan agar hatinya tetap mendekat kepada Tuhan. Nah, itu yang kita lihat di dalam kata diam di rumah Tuhan. Saudara-saudara, dalam iman orang Yahudi atau orang Israel, Tuhan hadir di dalam rumahnya. Dan di sanalah umat Israel berjumpa dengan Tuhan. Maka Daud sebagai orang Israel, dia meyakini bahwa rumah Tuhan adalah tempat kehadiran Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Daud meminta agar dirinya, hatinya tetap dekat kepada Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya. Tapi bagaimana dengan kita? Ketika menghadapi pergumulan, apakah hati kita tetap dan selalu dekat pada Tuhan? Saudara-saudara, pergumulan bisa dipakai iblis untuk menjauhkan kita, menjauhkan hati kita dari Tuhan. Lari ke hal-hal duniawi, narkoba, alkohol, dan keinginan daging lainnya. Semua itu tidak akan bisa menjadi sumber pengharapan dan keselamatan, melainkan hanya kesengsaraan, kehancuran. Tapi hari ini melalui firman Tuhan, hanya ketika kita mendekat kepada Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus, mendengar firman Allah, dan mentaatinya, melakukannya, serta menjaga hati kita dari pemberontakan terhadap Allah,
maka Allah sendiri bertindak akan mengangkat kita di atas masalah atau pergumulan itu. Jika kita berada di atas pergumulan, di atas masalah, maka kita akan dibukakan Tuhan pikiran dan mata kita, dimampukan dan diberi hikmat untuk tahu akar penyebab masalah itu dan dimampukan untuk menyelesaikannya. Saudara-saudara, Allah sumber pengharapan dan keselamatan kita. Tidak berarti kita fasih, tidak berbuat apa-apa ketika dalam pergumulan itu. Kita aktif, yaitu mendekat pada Allah di dalam rumahnya atau dalam doa yang tekun. Hati yang dekat pada Allah, itulah yang selalu kita minta pada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menguatkan, mengajari kita, dan menyertai kita untuk mengatasi akar masalah kita, serta menang terhadap pergumulan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, merenungkan dan melakukannya. Dan jika Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati Tuhan lewat firman ini, bagikanlah firman Allah ini kepada orang lain, kepada keluarga, serta saudara-saudara kita yang jauh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, yang Maha Kuasa, murah hati dan maha bijaksana. Terima kasih untuk firman-Mu. Ya Allah, dekatkanlah hati kami kepadamu, baik waktu kami suka, senang, bahkan dalam waktu susah maupun dalam waktu duka. Peliharalah hati kami dari yang jahat. Kami mengakui dan meyakini kekuatan dan hikmat-Mu akan menyertai hati dan pikiran kami. Berkatilah kami, berkati kesehatan kami, pekerjaan kami, bahkan pendidikan kami, anak-anak kami juga. Dan pakailah kami menjadi alat, sarana di tangan-Mu untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, melingkupi, dan memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua dimanapun dan apapun yang kita kerjakan saat ini. Amin.